Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Rizky Firmansyah, NIM 63040200111, dan rekan saya Anissa Nurisma, NIM 630402110, akan menjelaskan mengenai bab rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih-daya untuk agen perekrutan. Tujuan rekrutmen. Secara umum, tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia yang mampu dan mau mengisi kekosongan posisi jabatan dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja dan karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Yang keenam, selain untuk memenuhi kekosongan sumber daya manusia, proses rekrutmen karyawan juga bertujuan untuk menarik sejumlah besar pelamar agar perusahaan memiliki peluang yang lebih baik menemukan karyawan potensial yang sesuai standar perusahaan. Selanjutnya, metode rekrutmen. Pada metode analisis pekerjaan yang menggunakan observasi ini, seorang analisis yang melakukan analisis jabatan mengamati karyawan dengan mencatat semua baik yang aktif maupun yang tidak bertanggung jawab, baik yang dilaksanakan maupun yang dibutuhkan. Metode yang digunakan untuk kegiatan yang dibutuhkan melakukan tugas serta kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan risiko. Terdapat 3 teknik khusus untuk observasi ini, yaitu dengan pengamatan langsung atau direct observation, analisis metode kerja, work analysis method, dan teknik insiden kritis, critical incident technique. Selanjutnya, sumber rekrutmen. Rekrutmen karyawan adalah proses membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk memperbesar peluang didapatkannya sumber daya manusia yang sesuai. Anda bisa menggunakan sumber rekrutmen internal dan eksternal. Dan mohon maaf sekali, pada PPT untuk membuka lewat HP, ini fontnya berwarna putih. Kalau dibuka lewat laptop atau komputer mungkin lebih terlihat jelas. Saya bacakan, sumber rekrutmen internal ini didapatkan dari karyawan perusahaan itu sendiri. Perusahaan bisa menggunakan metode promosi, demosi, atau rotasi. Penggunaan sumber internal ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain biaya yang lebih hemat, efisien, dan meningkatkan etos kerja karyawan. Jika sumber internal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan posisi yang diinginkan perusahaan, maka sumber dari luar perusahaan harus mempertimbangkan. Hal ini terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan inovasi dan kreativitas, karena harapannya sumber eksternal ini akan membawa angin dan ide baru ke dalam perusahaan. Selanjutnya, proses rekrutmen. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan. Kedua, tahap perencanaan proses rekrutmen. Yang ketiga, tahap eksekusi penyebaran informasi. Yang keempat, tahap pemilihan kandidat. Dan terakhir, tahap penerimaan. Selanjutnya, pentingnya rekrutmen. Pentingnya rekrutmen yang baik dapat berdampak pada beberapa sisi, yakni yang pertama, menghemat biaya perekrutan, meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Kedua, kontribusi dalam kesuksesan perusahaan. 3, transparansi dalam proses perekrutan. 4, keadilan bagi calon karyawan. 5, memastikan konsistensi. 6, membangun kredibilitas perusahaan. Dan terakhir, membantu merumuskan deskripsi pekerjaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan melalui diskusi di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.